Halo semuanya para pecinta manhwa, selamat datang di channel Zona 1 Hobi. Kali ini akan menceritakan manhwa terbaru mengisahkan bumi telah mengalami perubahan mutlak di mana gate atau gerbang dimensi yang menghubungkan dunia para monster dan manusia telah terhubung, lalu manusia satu persatu mulai membangkitkan kekuatan misterius dalam dirinya yang dikenal kebangkitan. Di saat orang-orang seakan mendapatkan berkah, berbanding terbalik dengan seorang anak yang bernama Haisung, di mana dalam tubuhnya dipenuhi penyakit dan racun mematikan sehingga ia terus hidup dengan bergantung pada kakak perempuannya. Tapi suatu insiden tragis terjadi dan menempatkan nyawa kakaknya dalam bahaya. Di saat itulah kekuatan misteriusnya bangkit. Dan tubuh Haisung yang berpenyakitan merupakan gejala kebangkitan langka tingkat spesial dengan kekuatan tak terbatas. Tak ada yang dapat mendefinisikan pasti kekuatan kebangkitan tersebut, dan kebanyakan orang hanya menyebutnya sebagai manusia super atau berkah dari kekuatan dewa maupun perwujudan utusan Tuhan. Para manusia yang telah membangkitkan kekuatannya mulai menyerbu gate untuk mencari nafkah, dan makhluk dimensi lain tersebut membuat mereka makmur. Tapi di saat yang sama insiden mengerikan terjadi, di mana para monster berhamburan meninggalkan gate, lalu manusia yang tak memiliki kekuatan mati tak berdaya sehingga semuanya berpikir jika ini adalah akhir segalanya. Namun semua itu berubah saat para hunter tiba. Meski orang-orang menganggapnya sebagai pahlawan, tapi tujuan sebenarnya dari para hunter bukanlah menyelamatkan tapi berburu demi mendapatkan status serta kekayaan. Awal chapter dibuka dengan Haisung yang sedang menelpon, dan orang itu adalah kakaknya sendiri yang bernama Mona. Lalu saat kakaknya menanyakan bagaimana hasil pemeriksaan kesehatannya, Haisung menjawab dengan santai jika ia baik-baik saja. Namun kenyataannya dia berbohong karena tak ingin membuat Mona khawatir, karena dokter sendiri tak mengetahui jenis penyakitnya. Bahkan Haisung yang masih hidup dianggapnya sebuah keajaiban, bahkan mengklaim jika racun dalam tubuhnya kapan saja membunuhnya. Tak lama setelah itu semua orang mendapatkan peringatan terkait kemunculan gate ganda yang tak pernah terlihat beberapa tahun silam, dan yang paling mengejutkan kemunculannya tepat di mana Haisung berada. Tiba-tiba saja sesuatu memecahkan kaca lalu melewati Haisung dan menembus tubuh seseorang hingga membuatnya mati di waktu singkat. Seketika semua orang dikuasai oleh ketakutan. Sementara itu kakak Haisung disibukkan akan pekerjaannya, bahkan mengambil lembur untuk mendapatkan uang lebih, dan sahabatnya sangat kagum karena di usianya yang muda Mona harusnya menikmati hidupnya tapi malah bekerja keras untuk membayar biaya pengobatan adiknya. Meski begitu Mona tetaplah merasa bahagia karena Haisung adalah satu-satunya keluarganya sekaligus adik kecil yang harus dia jaga. Lalu perbincangan mereka terhentikan saat Mona melihat berita kemunculan gate ganda yang dikategorikan berbahaya. Sementara itu Haisung yang mencoba melarikan diri dari monster telah tertangkap, dan dia hanya memandangi pesan kakaknya yang baru saja sampai dengan rasa penyesalan karena sebelum mati oleh penyakit anehnya dia berencana melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Mona, tapi sekarang bahkan mengucapkan selamat tinggal padanya mungkin saja akan mustahil. Di tengah keputusasaan tersebut tekad Haisung muncul di mana dia tak boleh mati begitu saja dan harus menyeret monster mati bersamanya, karena pemerintah akan memberikan hadiah pada seseorang yang berhasil melakukannya, dan cara inilah yang bisa dia lakukan untuk membantu kakaknya. Haisung pun memprovokasi monster itu agar cepat memakannya, dan monster itu segera menjatuhkan Haisung ke dalam mulutnya. Tapi dia tak akan diam saja lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusuk mata monster itu sekuat tenaga meski tangannya sendiri harus teriris oleh serpihan kaca. Hanya saja serangan itu sangat dangkal sehingga monster itu tak bergeming meski kematian tepat di depan matanya. Tapi Haisung tak menampakkan ketakutan, bahkan ia tersenyum karena tak menyangka hidupnya akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Saat tertelan oleh monster, Haisung merasa hidupnya selama ini tak berguna dan hanya terus merepotkan kakaknya. Tapi di saat yang sama dia teringat bagaimana Mona sangat peduli padanya, bahkan menganggapnya adik yang sangat berharga.
Maka dari itu Haisung tak bisa membayangkan bagaimana wajah Mona saat mengetahui kematiannya dan dia tak ingin mati sebelum membalas kebaikan kakaknya. Tiba-tiba saja jantung Haisung berdetak dengan kecepatan tak normal dan monster yang menelannya hancur secara misterius dengan menyisakan Haisung yang tak sadarkan diri diiringi serpihan tubuh monster yang hancur. Beberapa saat kemudian Haisung akhirnya terbangun dan dia tak mengerti bagaimana dirinya masih hidup. Di saat yang sama dia mendengar seseorang yang memanggil namanya meski terdengar samar tapi Haisung yakin suara tersebut adalah milik kakaknya. Di sisi lain Mona terus mencari adiknya dan saat mendengar suara dia pun mendekatinya namun alangkah terkejutnya dia saat melihat pemandangan yang mengerikan di mana para monster sedang menyantap manusia. Merasa dirinya dalam bahaya Mona bergegas melarikan diri diiringi para monster yang mengincarnya. Setelah cukup lama berlari Mona dihentikan oleh jalanan yang hancur menunjukkan jika ia tak memiliki peluang melarikan diri lagi. Meski nyawanya dalam bahaya, tapi Mona terus memikirkan nasib adiknya bahkan ia merasa gagal menjadi seorang kakak karena tak bisa menolongnya. Saat monster itu mencoba menerkam Mona makhluk itu dipukul mundur dan sosok yang melakukan itu adalah Haisung lalu meminta kakaknya segera melarikan diri sejauh mungkin. Haisung mengetahui manusia normal tak akan menang saat melawan monster namun dia merasa akan menang dari mereka. Karena para anak monster katak itu memiliki fisik yang lemah karena senjata utama mereka hanya terletak pada cairan racunnya lalu Haisung merasa dirinya lebih kuat setelah pingsan saat tertelan oleh monster. Selain untuk menyelamatkan kakaknya alasan lain Haisung mempertaruhkan hidupnya karena penasaran pada sesuatu di mana racun katak hitam sangat kuat dan mematikan dan seharusnya Haisung telah mati saat monster itu menangkapnya karena lidahnya dilumuri oleh racun tapi kenyataan dia masih hidup bahkan saat tertelan menunjukkan sesuatu misterius telah terjadi dan dia yakin racun tak akan mempan pada tubuhnya yang berpenyakitan. Meski monster katak kecil itu sangat banyak, tapi Haisung hanya perlu menyingkirkan mereka satu persatu. Namun keyakinan Haisung seolah terpatahkan oleh kehadiran induk monster yang berada di belakangnya dan serangan monster itu membuatnya terlempar jauh hingga tak berdaya. Pandangan Haisung mulai samar dan dia merasa cukup beruntung karena monster itu tak bergegas memakannya. Di tengah penglihatannya yang samar Haisung melihat seseorang berada di dekat monster tersebut dan orang itu adalah Mona di mana ia tak melarikan diri saat Haisung memintanya bahkan dia berniat menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi adiknya. Meski tubuhnya menggigil ketakutan tapi Mona tak peduli pada dirinya bahkan meminta adiknya segera melarikan diri. Haisung yang mencoba menyelamatkan kakaknya hanya bisa tercengang menyaksikan darah Mona yang bertebaran di udara. Haisung menganggap kakaknya seperti seorang dewi karena memiliki hati yang sangat baik dan dia seharusnya tak mati dengan cara mengenaskan. Kejadian itu membuat mental Haisung sangat hancur lalu hal misterius terjadi di mana aura hitam merah yang pekat membaluti tubuhnya dan membentuk monster berupa ular raksasa bahkan makhluk itu bergerak sesuai keinginannya. Meski Haisung tak mengetahui apa yang terjadi tapi dia akan menggunakan kekuatan tersebut lalu menyerang monster katak raksasa di hadapannya hingga tubuhnya dilubangi tanpa ampun. Di sisi lain seseorang yang mengamati Haisung sangat terkesan karena dia mampu memanggil ular merah dan dia merasa Haisung berpotensi menjadi sosok tangguh tak terkalahkan saat bisa mengendalikan kekuatannya. Monster lain yang mendengar suara pertarungan mulai berdatangan, bahkan jumlah mereka sangat banyak dan Haisung tak punya pilihan selain menghadapi mereka karena dia harus melindungi Mona yang terluka parah. Tak seperti sebelumnya kali ini Haisung memiliki tekad kuat bahkan ia ingin mengalahkan mereka lalu kembali hidup-hidup untuk memastikan keselamatan kakaknya. Saat ingin menyerang Haisung merasakan rasa sakit pada tubuhnya dan ini adalah efek samping dari ular merah yang digunakannya. Haisung kini tak berdaya bahkan tubuhnya tak bisa digerakkan. Meski serangan monster datang dan dia memaksa tubuhnya untuk bergerak tapi hasilnya telah ditentukan yaitu kematian. Namun harapan kembali muncul saat wanita yang mengamatinya datang lalu menyapa Haisung sembari memperkenalkan dirinya sebagai Nim dan dia memiliki banyak pertanyaan untuknya tapi sebelum itu Nim akan menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh para monster.
Dia melemparkan Haisung ke arah kakaknya dan memintanya tetap bersama Mona sementara dia akan membantai monster yang berani menyeberangi dunia manusia. Nim bergerak dengan sangat cepat hingga serangan monster itu bukanlah sebuah masalah, bahkan tertawa seperti memberikan pukulan terlemahnya, tapi kerusakan yang disebabkan pukulan sederhana itu sangat hebat dan Haisung yang melihatnya tak henti terkesan karena monster besar dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Haisung merasa dirinya tak berguna dan jika dia kuat seperti Nim maka kakaknya pasti takkan terluka. Setelah selesai membunuh monster itu, Nim tiba di belakang Haisung seperti hantu dan memberitahu jika kakaknya masih bisa diselamatkan karena keberuntungan masih di pihaknya. Jika saja dia terlambat datang menggunakan skill penyembuh maka Mona akan mati. Haisung terus tercengang karena baru kali ini dia mendengar seorang hunter yang ahli dalam pertarungan dan bisa melakukan skill penyembuh, bahkan tubuh Mona yang pulih kembali menunjukkan jika semua yang dikatakan oleh Nim adalah kebenaran. Haisung tak hentinya menangis sembari mengucapkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan mereka berdua. Wanita ini tersenyum dan mengklaim jika Haisung tak jauh berbeda darinya karena tubuhnya yang terlihat seperti mayat hidup dapat dikatakan sebagai keberkahan ataupun kemalangan. Makanya pilihan untuk tetap hidup berada di tangannya, bukan pada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Meski hanya perkataan, tapi Haisung merasa mempercayainya, bahkan dia ingin kuat seperti Nim dan mampu hidup tanpa bergantung pada orang lain. Wanita ini menunjukkan senyumannya mengisyaratkan jika keinginan Haisung pasti dapat tercapai. Sebelum menjelaskan secara detail, Nim akan menyelesaikan semua monster yang baru saja tiba dan akan memperlihatkan sesuatu yang menarik di mana teknik ini hanyalah dikuasai oleh dirinya seorang dan tekniknya disebut hujan racun sekaligus level yang harus dicapai oleh Haisung di masa depan. Haisung mengetahui semua hunter adalah orang yang tangguh, tapi dia belum pernah mendengar seorang hunter bisa menciptakan hujan hanya dengan satu gerakan tangan, bahkan hujan itu menembus kulit monster dan dalam di waktu yang singkat mereka semuanya mati tanpa bisa melarikan diri. Nim mendekati Haisung dengan wajah riang kemudian berjanji akan menjadikan Haisung sebagai hunter terkuat di dunia. Setelah kembali dari insiden, Nim berniat menanamkan sebuah benda ke tubuh Haisung yang disebut dengan Black Ether. Dikarenakan Haisung tak mengetahuinya, Nim memberitahu jika di masa lalu terdapat hunter yang memiliki kekuatan racun dan mereka adalah salah satu hunter rank S terbaik. Tapi setelah sebuah insiden terjadi, para hunter racun tersebut menghilang dari hadapan publik, bahkan sekarang mereka dibenci oleh orang-orang sebagai pengkhianat umat manusia dan salah satu hunter racun yang dikenal jahat itu berdiri tepat di depan Haisung. Haisung yang mendengar itu tak berpikiran Nim adalah sosok jahat karena telah menyelamatkan kakaknya dan dari awal Haisung telah berpikiran jika Nim tidaklah terlihat seperti hunter pada umumnya. Nim lanjut memberitahu jika hunter racun dikategorikan sangat spesial karena pada umumnya manusia yang telah dibangkitkan sangat jarang mati saat mengalami perubahan pada tubuhnya. Berbanding terbalik dengan hunter racun tak hanya sangat langka, tapi mereka juga harus menjalani hidup dengan racun di seluruh tubuhnya dan racun tersebut semakin lama makin mematikan hingga tubuh penggunanya tak dapat menampungnya kemudian mati dengan cara mengenaskan. Meski terdengar peluang hidup hunter racun mustahil, tapi Nim telah bertahan sejauh ini dengan mengonsumsi racun setiap waktu karena pada dasarnya seorang hunter racun memiliki kekuatan penyembuh yang lebih besar dari siapapun. Bahkan saat tidur sekalipun kekuatan penyembuh milik hunter racun akan terus aktif dan hal itu memurnikan tiap racun yang berlebihan untuk tubuh, lalu racun yang dimurnikan itu adalah sumber energi untuk Black Ether. Setelah racun masuk ke dalam tubuh Haisung sedikit ragu jika dia mungkin saja mati seperti hunter racun lainnya, tapi Nim malah tertawa dan menganggap hal tersebut takkan terjadi karena sekarang dia adalah muridnya. Langkah pertama, Nim akan memperlihatkan teknik dasar yang harus dikuasai oleh Haisung, yaitu memiliki pergerakan yang lincah. Nim melompat ke sisi gedung lain, bahkan dia terlihat menjadikan tiap gedung sebagai mainannya dan hal itu membuat Haisung sangat terkesan karena kecepatan tersebut pasti akan sangat berguna dalam situasi apapun. Meski terkesan, tapi Haisung merasa dirinya tak akan mampu melakukannya, lalu Nim datang dan memintanya agar tak menyerah sebelum mencobanya.
Meski mereka berdua adalah manusia yang dibangkitkan dengan kekuatan racun spesial, tapi Haisung merasa berbeda karena ia lemah dan dia menjalani hidupnya dengan menyedihkan, bahkan semua orang menyebutnya sebagai monster jelek dan yatim piatu. Pengalaman hidupnya yang buruk membuat Haisung sangat takut mencoba hal baru dan akan gagal sebagaimana hidupnya selama ini yang tak berguna. Setelah mendengar itu Nim merasa cara mengajar biasa tak akan bagus untuk Haisung, makanya dia akan melakukannya dengan cara ekstrim dan Haisung hanya perlu merasakan semua energi ada di telapak kakinya sembari membayangkan energi tersebut meledak. Sebelum menjatuhkannya Nim meminta Haisung melihat langit yang indah karena cuaca cerah ini akan menjadi saksi kelahirannya yang merangkak keluar dari kisah hidupnya yang menyedihkan. Nim menjatuhkannya dengan senyuman sembari meminta Haisung jangan gagal jika tak ingin mati. Meski Haisung sangat takut tapi dia tak punya pilihan selain mencoba semua yang dikatakan oleh gurunya. Dimulai dengan memfokuskan energi pada tapak kakinya dan di sela itu bayangan ketakutan akan kegagalan serta hinaan semua orang menyerang mentalnya. Tapi Haisung tak ingin berakhir tanpa melakukan apapun, lalu dia berhasil mendaratkan kakinya pada gedung dengan membuat lompatan sederhana. Hanya saja dia belum tahu mendarat dari ketinggian, lalu Nim datang dengan senyuman karena muridnya telah berhasil mengatasi ketakutannya dan pencapaian ini adalah bukti jika Haisung berpotensi menjadi hunter terbaik. Semuanya bisa diraih saat seseorang mempertaruhkan hidupnya dan hal itu telah dibuktikan oleh Haisung, makanya Nim memintanya agar tak ragu lagi. Setelah itu Nim melakukan hal aneh lainnya di mana dia mencengkram mata Haisung hingga membuatnya ketakutan, lalu sesuatu keluar dari matanya di mana Nim berniat menanamkan suatu perangkat pada mata Haisung. Alat ini adalah sesuatu yang berbeda di mana tak tampak seperti perangkat canggih yang selalu digunakan hunter di dunia ini, bahkan Nim mengklaim perangkat miliknya belum pernah dilihat oleh serikat hunter. Haisung mengerti jika ini adalah perangkat spesial, tapi dia hanya merasa terkejut karena Nim selalu melakukan hal gila padanya dengan cara tak normal. Meski pertemuan mereka tak lama, tapi Nim berniat segera pergi walau terlihat santai, tapi sebenarnya dia sedang dalam pengejaran orang-orang dan berdiam diri di suatu tempat terlalu lama akan membahayakan Haisung serta kakaknya. Setelah kepergiannya Nim meminta Haisung mencari Dr. Jin, dia adalah seorang jenius terbaik sekaligus temannya dan dia pasti akan memberitahu semuanya terkait hunter racun. Inti monster ini adalah hadiah terakhirnya dan Black Ether yang ada dalam tubuhnya akan menuntun letak keberadaan Dr. Jin. Haisung merasa bingung kenapa Nim menolongnya bahkan mengajarinya dan kenapa dia diperlakukan sebagai pengkhianat padahal dia adalah orang baik. Haisung tahu mengucapkan rasa terima kasih takkan cukup membalas kebaikan Nim, makanya dia berniat membantunya suatu hari nanti, bahkan berjanji melakukan apapun meski nyawa adalah taruhannya. Nim mengerti maksud muridnya, tapi hal itu takkan terjadi sampai Haisung menjadi sangat kuat hingga tak pernah putus asa saat melawan musuh apapun, karena hanya dengan mencapai level tersebut maka dia akan bisa membantunya. Haisung berjanji akan menjadi pria tangguh tak terkalahkan dan meminta Nim menunggunya sampai saat itu tiba. Meski gurunya telah pergi, tapi sebuah tujuan serta hidup baru telah menantinya. Dalam beberapa hari berita hangat terkait insiden penyerangan monster menjadi topik utama dikarenakan kemunculan Gate mencakup dua wilayah dan satu diantaranya diatasi oleh hunter dan tempat Haisung berada ditelantarkan begitu saja. Di hari yang sama Haisung berniat mencari Dr. Jin, lalu dia teringat sesuatu di mana Nim memberikan inti monster katak raksasa yang telah dikalahkannya dan meminta Haisung memegangnya sembari fokus layaknya dia menggunakan seni racun. Setelah melakukannya, inti monster itu terserap dalam tubuhnya hingga membuat Black Ether yang tertanam dalam tubuhnya meningkat pesat dan hal ini sangat mengejutkannya karena tak menyangka hanya menyerap inti monster tipe racun akan membuatnya semakin tangguh. Meski tubuhnya saat ini berada di level Hunter Rank E, tapi dengan memanfaatkan Black Ether maka dia bisa mendapatkan kekuatan fisik seorang Hunter Rank S.
Di saat yang sama Hai Sung melihat sesuatu yang menjijikkan di mana seorang ibu yang berasal dari wilayah penyerangan monster yang ditelantarkan diusir pergi karena anaknya sedang sakit. Wanita ini tak mengerti kenapa harus diperlakukan dengan buruk, padahal seharusnya anaknya diutamakan karena sedang sakit. Tapi pria ini menampakkan kekesalannya, bahkan tak segan melukainya karena orang yang sakit mungkin saja terinfeksi oleh monster dan akan menularkannya pada orang lain. Di sela itu datanglah Hai Sung lalu mempertanyakan kenapa mereka pura-pura peduli padahal awalnya mereka menelantarkan wilayah ini dan sekarang berusaha menjaga citranya dengan alasan mencegah infeksi dari monster. Pria ini sangat marah dan berharap agar Hai Sung tak menyesali ketidaktahuan menentang orang sepertinya, tapi Hai Sung mengetahui dengan pasti jika logo pada baju pria itu menunjukkan jika dia berasal dari sebuah perusahaan yang berada di bawah Serikat Hunter dan dia tak punya alasan untuk merasa takut pada siapapun. Pria ini melayangkan serangan pada Hai Sung, namun siapa sangka bocah berpenyakitan ini menangkap senjata pria itu, bahkan menghancurkannya. Hai Sung belum pernah berlatih dalam bertarung dan pukulan yang dilancarkan tak lebih dari seorang pemula, tapi tetap saja kekuatan dari manusia yang dibangkitkan lebih kuat dari orang normal dan kemenangan diraih dengan sangat mudah. Dia pun pergi sembari meminta ibu dan anak itu menjalani hidupnya sebaik mungkin meski dunia sedang kacau. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Hai Sung sampai ke tempat terpencil dengan sebuah telepon umum. Karena perangkat memberitahu jika tempat ini adalah lokasi keberadaan Dr. Jin, dia mulai mengotak-atik apapun yang ada dalam telepon umum tersebut. Tiba-tiba saja pijakan kakinya terbuka dan membuatnya terjatuh ke suatu tempat di bawah tanah. Hai Sung yakin jika Dr. Jin bukanlah orang biasa, lalu darah di tangannya menunjukkan jika dia berada di tempat yang berbahaya. Kemudian alarm peringatan terdengar di mana tempat ini menganggapnya sebagai penyusup, lalu gas beracun menyelimuti area di sekitar Hai Sung berdiri. Hai Sung cukup bingung kenapa Dr. Jin menyerangnya dan mulai berpikiran jika mungkin saja dia berkhianat pada Nim, tapi anggapan tersebut dirasanya kurang tepat dan Dr. Jin melakukan ini pasti demi melindungi dirinya. Pada awalnya Hai Sung menahan napasnya agar tak menghirup racun, tapi dia segera sadar jika dirinya adalah manusia yang kebal racun, bahkan rasanya sangat menyegarkan. Tak lama setelah itu Dr. Jin berjalan menuju ruangan itu dan dia penasaran apakah penyusup tersebut adalah musuh atau sekutu. Dikarenakan yakin racunnya sangat mematikan, maka Dr. Jin menunjukkan dirinya, namun Hai Sung segera menabrak tubuhnya menunjukkan kekesalannya pada seseorang yang mencoba membunuhnya. Hai Sung dikejutkan pada Dr. Jin karena dia sangatlah lemah dan pingsan oleh sedikit tabrakan. Setelah mendengar penjelasan Hai Sung, Dr. Jin memintanya segera dilepaskan, tapi Hai Sung tak ingin percaya begitu saja lalu menanyakan kenapa Dr. Jin harus membuat jebakan mematikan dengan gas racun. Dia pun memberitahu jika yang bisa masuk di tempatnya hanyalah Nim dan para hunter racun. Dr. Jin menceritakan jika dirinya adalah seorang ilmuwan terkenal, bahkan dikenal sebagai jenius abad ini, tapi ketenaran itu membuat hidupnya tak tenang karena selalu diincar oleh pembunuh. Tak hanya asasin dari negara lain atau organisasi kriminal, bahkan hunter dari Serikat pun mengincar nyawanya. Pada awalnya Dr. Jin terus bertahan, namun seiringnya waktu berjalan dia memahami satu hal di mana ia tak bisa lagi mempercayai siapapun. Sejak saat itu Dr. Jin memutuskan tinggal di tempat ini, tapi tetap saja mereka terus berdatangan dan darah yang dilihat Hai Sung di ruangan berasal dari orang-orang jahat. Untuk saat ini Hai Sung akan melepaskannya, tapi dia masih ragu karena Dr. Jin menceritakan kisah hidupnya dengan begitu mudah pada orang lain. Namun keterbukaan Dr. Jin bukanlah tanpa sebab karena Nim telah mempercayai Hai Sung dan dia pun akan melakukan hal yang sama. Kembali beberapa tahun silam dalam ingatan Dr. Jin di mana dia terluka dan di tengah guyuran hujan datanglah seorang gadis kecil dengan tubuh yang berpenyakitan oleh racun dan siapa sangka gejala kebangkitan racun tingkat spesial itu dapat dilihat kembali oleh Dr. Jin, bahkan murid dan guru terlihat sangat mirip.
Haesung tampak bingung karena kemiripannya dengan Nim hanyalah kebangkitan tipe racun. Dr. Jin menegaskan jika Nim juga memiliki bekas luka pada tubuhnya saat proses kebangkitan, lalu Haesung kembali dikejutkan di mana Dr. Jin mengatakan satu tetes darah yang ada di tubuh Haesung bahkan bisa membunuh Hunter rank A. Haesung tak menduga tubuhnya yang masih rank E bisa membunuh Hunter rank A, padahal level itu dikategorikan sebagai Hunter yang tak terpengaruh oleh berbagai serangan. Bagi Dr. Jin, Hunter racun tak lebih dari sekedar bencana berjalan yang akan mati oleh racunnya sendiri jika tak bisa mengendalikannya. Makanya mulai sekarang Haesung harus berlatih dan bekas luka pada wajahnya menunjukkan dia belum bisa mengendalikan racunnya. Jika berhasil melewatinya, maka tanda tersebut akan perlahan menghilang dan Dr. Jin meminta Haesung percaya padanya karena dia sendirilah yang melatih gurunya. Meski Dr. Jin adalah manusia normal, tapi pengetahuannya sangat berharga dan dia mengetahui segala hal untuk meningkatkan kemampuan Haesung walau caranya sedikit ekstrim dan kejam. Tekad yang ingin menjadi kuat membuat Haesung tak kenal menyerah. Tak hanya mendapatkan pelatihan memperkuat fisiknya, tapi Dr. Jin akan meningkatkan kekuatan Black Ether yang tertanam dalam tubuhnya. Setelah itu Dr. Jin melepaskan maskernya menunjukkan jika Nim mempercayai orang yang tepat, lalu Mona yang tak sadarkan diri akhirnya terbangun bahkan memarahi adiknya karena telah meninggalkan rumah begitu saja. Selanjutnya Dr. Jin mempelajari tiap bagian tubuh Haesung lalu memberinya sebuah benda yang di dalamnya terdapat 3 perangkat berbeda termasuk versi yang lebih baik dari yang diberikan Nim padanya. Dan siapa sangka perangkat khusus itu dibuat dalam waktu 3 hari menunjukkan Dr. Jin benar-benar seorang jenius. Perubahan yang paling besar terletak pada tubuh Haesung di mana tubuhnya semakin besar dan luka pada wajahnya mulai tak tampak gelap seperti sebelumnya. Saat dalam pelatihan penguatan Black Ether miliknya, Haesung menanyakan apakah Dr. Jin tak bosan tinggal sendirian. Namun Dr. Jin mengungkapkan hal mengejutkan di mana sebenarnya dia tidaklah sendirian dan teman yang selalu menemaninya terus menempel pada bahunya. Yang benar saja seekor monster kecil mengejutkan Haesung dan Dr. Jin menamainya Pori, yaitu monster racun yang tidak berbahaya bagi manusia dan hanya menyebabkan rasa gatal saat tergigit. Namun Pori memiliki kemampuan unik di mana dia bisa menyerap racun dari pemiliknya. Bahkan Pori telah menempel di tubuh Haesung selama 2 hari dan dia cukup terkejut karena instingnya telah meningkat pesat tapi tak dapat merasakan kehadiran Pori. Bagi Dr. Jin, tak dapat merasakannya bukanlah hal aneh karena Pori memiliki kemampuan untuk tidak terlihat dengan menyembunyikan keberadaannya secara sempurna. Beralih ke salah satu serikat Hunter di mana seseorang melaporkan pada ketuanya terkait pencapaian para Hunter serta kejadian yang menimpa distrik Gaibang terkait Gate Ganda membuat orang-orang masih menyalahkan serikatnya. Pria ini bernama Gun, sekaligus ketua serikat Glory, dan ia meminta para Hunter untuk mengecek gate yang mencurigakan lalu meminta sekretarisnya agar tak menyebut insiden Gaibang karena dia tak punya waktu peduli pada hal yang tidak berguna. Di saat yang sama seorang wanita terus meminta maaf bahkan melukai dirinya sendiri dan wanita ini bernama Maria, sekaligus simbol serikat Glory itu sendiri. Ruangan ini adalah tempat khusus yang digunakannya untuk menyakiti dirinya sendiri tanpa henti karena merasa bersalah atas insiden distrik Gaibang. Ketua serikat Glory memberitahu Maria jika dia telah melakukan yang terbaik atas insiden distrik Gaibang. Tak hanya sebagai simbol serikat Glory, tapi Maria adalah healer terbaik di dunia dan ia merasa sangat bersalah atas jumlah kematian yang banyak pada insiden distrik Gaibang. Maria tak mengerti kenapa Ketua Gun berpikiran ini adalah yang terbaik padahal orang-orang mati layaknya dikorbankan begitu saja pada monster. Jika tim Hunter dibagi menjadi 2 maka mereka setidaknya bisa menyelamatkan beberapa orang distrik Gaibang dan tidak hanya fokus pada satu distrik. Gun mulai menjelaskan jika insiden ini adalah sebuah kecelakaan tak terduga, bahkan monster yang muncul telah dikalahkan oleh orang yang misterius.
Kemudian Gun menunjukkan sisi lemahnya dengan menyebut dirinya sebagai ketua yang bodoh karena para hunter bertindak atas perintahnya hingga membuat insiden distrik Gaibang menelan ratusan korban dan dia tak kuasa menahan rasa bersalahnya dengan pura-pura kuat di hadapan semua orang karena dia berusaha mengembangkan tugasnya sebagai seorang ketua. Gun merasa muak melakukan semua ini tapi Maria adalah rekan berharga dan dia harus membuatnya terus berjalan di sisinya. Lalu Gun tersenyum dan mengajak Maria menuju ke lokasi pengujian hunter karena di sana Maria perlu merekrut hunter berbakat agar dapat menyelamatkan orang yang lebih banyak. Sementara itu Haisung terus berlatih dengan gigih dan saat pelatihannya selesai dia berniat menjadi seorang hunter. Di saat yang sama Gun merasa membutuhkan seorang hunter dengan skill healer dan Haisung berniat menjadi seorang healer karena tak ingin membiarkan orang yang tak bersalah menjadi korban oleh monster. Di antara para hunter seorang healer dikategorikan sebagai skill yang langka dan Gun ingin merekrutnya meski kemampuan healer tersebut masih terbilang lemah. Haisung pun memutuskan untuk mengambil ujian hunter dan pertemuannya dengan pemimpin Serikat Glory takkan terhindarkan karena dia akan datang sendiri dan merekrut seorang healer apapun yang terjadi. Dikarenakan latihan dasarnya telah selesai Haisung pun berniat pulang dan dia akan sering berkunjung untuk membawakan makanan enak pada Dr. Jin karena dia hanya mengonsumsi makanan kaleng. Merasa Pori lebih cocok bersama Haisung, Dr. Jin memintanya membawa karena selain menyerap racun pada tubuhnya dia pasti akan berguna di situasi tertentu. Setelah tiba di rumah Mona memarahi adik kecilnya yang pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Haisung pun menceritakan semua kejadiannya pada kakaknya dan Mona sedikit ragu karena seseorang pasti takkan menolong tanpa alasan apalagi baik dirinya dan Haisung hanyalah orang biasa. Mona khawatir jika sosok yang menyelamatkannya akan meminta permintaan suatu hari nanti kepada adiknya hingga membahayakan hidupnya, tapi Haisung yakin jika gurunya bukanlah orang jahat dan dia pasti akan membantu masternya jika dia membutuhkannya. Mona tak dapat berbuat apa-apa karena Nim adalah penyelamatnya dan hanya berharap semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Kemudian Haisung meminta izin pada kakaknya untuk menjadi seorang hunter karena dia ingin menyelamatkan orang-orang dan tak ingin kejadian di distrik Gaibang terjadi lagi. Karena semua itu dapat dicegah jika hunter datang tapi mereka malah menelantarkan distrik tersebut dengan alasan tertentu, maka ia akan menjadi seorang hunter sejati yang menyelamatkan semua orang. Mona mengerti perasaan adiknya dan ia akan mendukungnya, bahkan yakin jika Haisung akan menjadi hunter terbaik di masa depan. Haisung tersenyum karena tak menyangka kakaknya akan mengatakan hal yang sama seperti gurunya dengan menjadi hunter terbaik. Dikarenakan biaya ujian hunter sangat besar, Haisung harus mengumpulkan uang terlebih dahulu dan berniat memasuki sebuah gate yang dikenal beracun, bahkan orang-orang dilarang mendekatinya dalam jarak tertentu. Setelah memasukinya Haisung dapat merasakan jika gate ini sangat pantas disebut sebagai area terlarang karena hunter lainnya pasti tak bisa bernapas di dalamnya, tapi hal tersebut tak berlaku baginya. Tujuan utama Haisung datang ke tempat ini adalah mencari sebuah tanaman yang dapat dijual untuk menghasilkan uang, namun hal itu tak akan berjalan mulus karena monster dalam gate berkeliaran di tempat ini. Haisung merasa monster itu tak cukup kuat untuk melawannya dan mereka hanya mematikan karena memiliki racun. Meski tubuhnya kebal racun tapi Haisung merasa sangat gugup, bahkan tubuhnya terus bergetar karena teringat bagaimana monster di distrik Gaibang menerornya hingga membuatnya hampir mati dan kehilangan kakaknya. Di sela itu Pori menampakkan dirinya seolah meminta agar Haisung tak khawatir dan dia pun kembali berpikir jernih lalu berniat menggunakan perangkat yang diberikan Dr. Jin. Di mana benda hitam itu dapat berubah menjadi senjata jika Haisung mengucapkan kata kunci dan memasukkan energi Black Ether-nya, karena benda itu akan bereaksi terhadap level Black Ether tersebut bahkan bisa berubah menjadi senjata lainnya. Ini adalah perangkat spesial versi kedua yang dibuat oleh Dr. Jin sang jenius di abad ini.
Meski bentuknya sebatas belati tapi Haisung akan memanfaatkannya sebaik mungkin dengan membunuh para monster. Haisung membelah monster yang menyerang, bahkan dia menghancurkan mereka sekaligus menggunakan satu serangan yang memotong semua yang dilaluinya. Meski pada awalnya dia merasa ragu karena mentalnya masih terguncang atas insiden distrik Gaibang, tapi kenyataannya Haisung bukanlah sosok lemah lagi. Dan hal menggembirakan lainnya di mana dia dapat menyerap racun yang dihasilkan dari membunuh monster untuk memperkuat Black Ether miliknya. Haisung merasa sangat terkesan pada senjatanya karena dampak yang ditimbulkannya sangat kuat, bahkan luka sayatan ringan pun mampu membunuh mereka. Dikarenakan senjatanya menyesuaikan diri pada racun pemiliknya, belati ini sangatlah menakutkan. Dan Haisung merasa dia akan menang melawan siapapun ketika berhasil menggoresnya. Kemudian Haisung mengecek statusnya dengan memanfaatkan perangkat yang ditanamkan oleh Nim di matanya. Meski fisiknya masih dikategorikan rank E, tapi kemampuan skill penyembuhan berada di rank S. Tiba-tiba saja Haisung merasakan sesuatu yang berbahaya, di mana monster yang memiliki level berbeda sedang menuju ke arahnya, menunjukkan jika monster itu adalah bos gate ini. Meski Haisung unggul dalam racun, tapi baik kekuatan fisik maupun kecepatan monster itu berbanding terbalik dengannya. Perbedaan daya tempurnya sangat jauh, seperti kekuatan fisik seorang bocah melawan orang dewasa. Meski kemenangan mungkin saja sulit diraih, tapi Haisung hanya perlu memperhatikan monster itu dan membuat kesempatan untuk menusuknya. Hanya saja rencana itu tak berjalan mulus karena kecepatan monster itu melebihi perkiraannya dan dia tak dapat berkutik saat monster itu menempatkan cakarnya. Bahkan Haisung tak dapat melihat arah serangan meski situasinya sangat buruk, tapi dia tak boleh menyerah karena telah melalui kematian sebelumnya. Lalu Haisung cukup terkejut saat melihat tingkah monster itu di mana dia duduk manis seolah menunggu racunnya bekerja pada dirinya. Namun hal itu memberinya kesempatan untuk berpikir dan Haisung memprovokasi monster itu agar datang menyerangnya. Langkah awal yang harus dia lakukan adalah menguras stamina monster itu. Meski lengan Haisung tergigit, tapi dia harus mengabaikan rasa sakitnya. Pada awalnya manusia yang dibangkitkan dengan seni racun menggunakan metode penyembuhan untuk membersihkan racun yang ada di dalam tubuh. Namun ketika racun dalam tubuh dikendalikan dengan sempurna, maka kemampuan penyembuhan itu tak menghilang dan akan berputar-putar dalam tubuh. Dikarenakan racun dan penyembuhan bertolak belakang, maka dari itu Dr. Jin menciptakan perangkat bentuk ketiga yang dinamakan sirkulator dan berfungsi untuk merapikan aliran jalur sirkulasi tubuh Haisung agar racun dan penyembuhan bisa memasuki tubuhnya tanpa saling bergesekan. Pertarungan terus berlanjut diiringi tubuh Haisung yang terus terluka dan monster ini sangat gigih dengan terus-menerus menyerang, bahkan tiap benturan membuat Haisung terluka baik luka ringan maupun fatal, tapi kemampuan untuk menyembuhkan dirinya adalah alasan kenapa dia masih dapat bertahan. Kemampuan fisik Haisung hanya sebatas rank E dan monster itu berada di level rank C, makanya dia tak punya pilihan selain menguras staminanya. Tapi pertarungan ini telah berlangsung selama 1 jam tapi monster itu belum menunjukkan lelahnya. Sementara Haisung terus terluka oleh serangan dan keunggulan dari pertarungan jangka panjang ini membuatnya memahami pola serangan monster itu, tapi tetap saja sangat sulit mendaratkan serangan. Monster itu bahkan terlihat pintar dengan terus memperlihatkan dirinya yang tak goyah, maka dari itu Haisung tak boleh menunjukkan ketakutannya, jika tidak maka monster itu pasti tak sungkan memakannya. Dalam waktu singkat monster itu kembali menyerang dan serangan itu membuat Haisung terlempar jauh. Jika dia tidak memiliki kemampuan penyembuhan, maka dipastikan serangan tersebut akan membunuhnya dan semakin lama dia bertarung Haisung merasa pertahanannya semakin goyah. Sementara monster itu terlihat mempermainkannya dan kenyataan tersebut membuatnya muak lalu mencoba menyerang, tapi tetap saja insting lawannya mampu merasakan pergerakannya dan menghindar dengan mudah. Haisung merasa dirinya sangat menyedihkan, bahkan menghadapi seekor monster rank C membuatnya putus asa dan dia merasa malu kepada Nim karena berjanji untuk menolongnya, tapi dia masih saja lemah.
Monster itu terus menyerangnya secara membabi buta dan Haesung hanya melindungi titik vitalnya diiringi niat bertahan yang terus menunggu kesempatan untuk menyerang. Saat Haesung menceritakan bagaimana dia memanggil sang ular merah, Dr. Jin sangat terkejut dan menganggap Haesung yang masih hidup adalah sebuah keajaiban. Dr. Jin juga memberitahu jika Black Ether yang tertanam di tubuhnya akan meningkat saat tekad serta kegigihannya diuji dengan musuh yang kuat, dan kali ini hal tersebut telah tercapai di mana level fisik Haesung telah meningkat menjadi rank D. Dia pun melesat menggunakan langkah ledakan racun yang diajarkan Nim dan Haesung sangat terkejut karena kekuatan serta kecepatannya meningkat pesat, bahkan berhasil membuat monster itu mundur menjaga jaraknya. Meski begitu monster di depannya masih memiliki level yang lebih tinggi, makanya Haesung akan menggunakan serangan terakhirnya. Jika dia menggunakan Black Ether lebih dari ini, maka ia akan sulit mengendalikan racun dalam tubuhnya. Untuk jangka lama Haesung telah meningkatkan pertahanannya, tapi sekarang dia akan memusatkan semuanya pada satu serangan. Dia pun mengambil kuda-kuda sebelum menyerang karena kecepatannya kali ini tak akan mudah dikendalikan dengan levelnya sebagai rank D. Haesung meledakkan langkah racun yang dikumpulkan pada kakinya lalu melesat dengan sangat cepat ke batas tak normal sebagai rank D. Dalam sekejap mata Haesung berada di dekat monster itu diiringi senyuman karena tak menyangka monster itu tak mampu berkutik dan berakhir dengan kepalanya yang terpenggal. Meski ini adalah kemenangan mutlaknya, tapi Haesung merasa takut untuk kembali karena Mona pasti akan memarahinya saat melihat bajunya robek. Saat kembali ke bumi, Haesung merasa dirinya adalah aib karena semua orang melihatnya sebagai orang yang aneh, tapi berbeda dengan wanita yang telah diselamatkannya, di mana ia menganggapnya sebagai pahlawan karena berkat pertolongan Haesung dia mampu membawa anaknya ke rumah sakit tepat waktu. Kemudian saat tiba di rumah ia mendapatkan teror oleh kakaknya, bahkan tulangnya serasa dipatahkan. Di hari berikutnya Haesung kembali memasuki gate racun dan ia dihadapkan pada bos di tempat tersebut, dan alasan kenapa dia tidak melawannya karena tanaman yang dicarinya telah ditemukan. Meski bunga matahari ini berada di level terendah karena memiliki warna perunggu sekaligus menunjukkan tingkat kesulitan gate yang dimasukinya terbilang mudah. Dan tiap bunga matahari akan berubah warna sesuai tingkat kesulitan gate tempatnya berada. Meski level rendah, tapi harganya tetaplah mahal karena bunga tersebut bisa digunakan sebagai media penyembuhan, bahkan setara dengan Healer rank S, dan bunga matahari level tertinggi dianggap mampu membuat sebuah keajaiban. Dan kenyataan lainnya di mana bunga luar biasa itu sangat sulit didapatkan karena hanya tumbuh di dalam gate beracun di dekat bos monster. Lalu alasan yang paling menyulitkan di mana bos gate mati, maka bunga itu juga akan ikut mati dan Haesung hanya perlu melumpuhkan tanpa membunuhnya. Di saat dia bingung apa yang harus dilakukannya, sistem pada Black Ether memberitahu jika dirinya bisa menggunakan perangkat tipe kedua yang tak hanya memiliki fungsi untuk membunuh musuh dengan sekali goresan, tapi bisa membuat monster tertidur dengan racun pada bilah belatinya. Haesung tak hentinya kagum pada Dr. Jin karena telah menciptakan perangkat yang sangat luar biasa. Lalu Haesung mempertanyakan kenapa sistem baru memberitahunya, dan sistem mengatakan jika dia akan menjawab saat penggunanya menanyakan sesuatu. Black Ether serta perangkat yang diberikan Dr. Jin bagaikan sebuah keajaiban dan Haesung akan memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin. Dia pun melesat dengan ledakan langkah racun diiringi tebasan yang membuat monster itu tertidur. Haesung tak menyangka mendapatkan sesuatu yang berharga dengan cukup mudah, dan Pori menganggap bunga itu adalah makanan, tapi Haesung tak mengizinkannya karena membutuhkan uang dan berjanji memberikan bunga itu suatu hari nanti pada Pori. Di sela itu Haesung teringat pada perkataan Nim di mana semuanya saling berhubungan dan hunter normal tak akan bisa mengungkapkan misteri semua gate, tapi hunter racun memiliki kesempatan untuk memasukinya karena tubuh mereka sangat unik dengan kekebalan terhadap racun. Setelah mendapatkan bunga spesial itu, Haesung pun berniat menjualnya, dan tempat yang cocok untuk itu adalah pasar gelap.
Saat memasuki wilayah pasar gelap, tatapan mata aneh adalah hal yang lumrah dan terdapat berbagai macam pedagang yang menjajakan senjata. Haisung merasa tempat ini sangat menarik karena orang-orang mencurigakan berkumpul di tempat yang sama dan tatapan mereka seakan menyerangnya. Di sela itu keributan terjadi dan Haisung sangat penasaran karena pada umumnya orang yang lebih besar pasti menang. Tapi bagaimana jika mereka adalah seorang hunter, apakah fisik besar akan menguntungkan? Dan kenyataan tubuh besar takkan berguna karena keuntungan terbesar hanya milik hunter peringkat yang lebih tinggi. Meski Haisung hanya mengamati, tapi ia mempelajari hal menarik di mana selain level hunter perangkat mereka akan berpengaruh dalam pertarungan. Di sela itu Haisung cukup penasaran pada perangkat yang dijajakan di pasar gelap ini, tapi dia merasa benda ini memiliki kualitas jelek, namun dia terkejut saat mengetahui harganya sangat fantastis. Dia segera meletakkannya karena takut merusaknya dan cukup penasaran siapa yang akan membeli perangkat kualitas jelek dengan harga mahal. Namun orang-orang sangat tertarik bahkan menganggap harga mahal itu tidaklah masalah. Haisung cukup kesulitan menemukan toko yang membeli bunga mataharinya dan di saat yang sama Pori menyerang seseorang dan membuat Haisung berlari menolongnya. Namun saat mendekatinya orang itu melarikan diri dan membuatnya kebingungan apa yang terjadi. Alasan kenapa Pori menyerang orang itu karena dia tampak mencurigakan dan mencoba mencuri tas milik Haisung. Wanita ini merasa cukup beruntung meski hewan aneh hampir menggagalkan rencananya dan dia tak menyangka seseorang akan membawa bunga matahari yang langka menggunakan tas plastik. Di saat yang sama Haisung berada di dekatnya dengan tatapan yang mengerikan lalu meminta wanita itu memberikan tasnya jika ingin selamat. Wanita ini merasa tak dapat menang dari Haisung, makanya ia menawarkan sebuah kesepakatan. Di mana dia tumbuh di pasar gelap dan mengetahui tiap tempat yang jarang diketahui oleh orang pada umumnya, misalnya tempat untuk menjual bunga matahari. Normalnya bunga matahari adalah item yang diatur oleh asosiasi dengan perdagangan yang tak diizinkan. Tak hanya langka, tapi kebanyakan orang tak mengetahui terkait bunga matahari dan wanita ini mendapat keuntungan dari hasil penjualan Haisung sebagai gantinya. Merasa kesal pada bocah yang meremehkannya, Haisung pun berniat menakutinya dengan memperlihatkan aura racun yang mengerikan menunjukkan jika dia dapat membunuhnya kapan saja. Lalu Haisung memberitahu jika Pori telah menggigitnya dan racun itu akan membunuhnya jika tak mendapatkan penawar. Bahkan racun milik Pori dapat membunuh hunter rank S sekalipun. Meski ungkapan itu hanyalah kebohongan, tapi wanita ini mulai goyah. Dan Haisung tak berhenti di situ saja, di mana dia menggunakan aura racunnya membentuk tiruan sang ular merah untuk meyakinkan bocah itu agar tak main-main dengan orang seperti dirinya. Bocah ini tak henti menangis karena dipenuhi ketakutan, lalu Haisung meminta bocah itu memperkenalkan dirinya. Gadis ini bernama Biso dan dia adalah bocah yang tumbuh di pasar gelap. Dikarenakan mereka berdua telah berteman, Haisung ingin Biso menuntunnya ke tempat di mana ia bisa menjual bunganya. Pria ini adalah Yaka dan dia adalah penguasa tunggal pasar gelap sekaligus yang terkuat. Ia sangat penasaran pada orang yang dibawa Biso karena terlihat menarik. Haisung tak mengerti bagaimana bisa pemimpin tertinggi pasar gelap bersedia menemuinya, apalagi disebabkan hal sepele. Yaka menegaskan jika sudah seharusnya dia menemui orang yang dibawa putri kesayangannya untuk mencari tahu yang sedang terjadi. Dikarenakan Haisung terus mencoba menggali informasi, Yaka memintanya berhenti berbicara seperti orang yang lemah karena di pasar gelap ini mereka yang kalah adalah orang bodoh. Haisung tak mengerti bagaimana Biso mempunyai ayah gila seperti ini, bahkan dia memakan daging monster secara mentah. Karena Haisung tak ingin berlama-lama di tempat ini, dia ingin menyelesaikan kesepakatannya secepat mungkin, lalu dia memberitahu jika dirinya memiliki bunga matahari dan berniat menjualnya. Yaka tertawa melihat seorang bocah mencoba berbisnis dengannya dan menyetujuinya begitu saja. Tapi dia memiliki satu permintaan di mana Haisung harus membunuh monster yang tak asing baginya.
Yaka mengetahui jika Haisung mencoba menjual bunga tersebut di pasar gelap karena tak ingin terlibat oleh asosiasi hunter, tapi sebelum memulai bisnis dia harus membuktikan dirinya apakah bunga matahari itu benar-benar didapatkannya. Jika dia kalah maka Yaka tak akan berbisnis dengannya. Namun sebelum selesai dengan ucapannya, monster itu dikalahkan Haisung di waktu singkat dan membuat Yaka melepaskan tawanya. Bahkan dia tak berhenti kegirangan karena Biso telah membawa orang yang sangat menarik. Haisung tak membutuhkan pujian dan menanyakan berapa harga yang ditawarkan oleh Yaka. Ketidaksopanan itu membuat Biso menyela atas keberanian Haisung yang seenaknya bicara pada ayahnya. Di saat yang sama Yaka terlihat menakutkan karena Biso tak seharusnya mencampuri bisnisnya. Bahkan tekanan aura milik sang penguasa tunggal pasar gelap memenuhi seisi ruangan dan membuat tubuh Haisung gemetaran karena kekuatan itu. Kemudian Yaka meminta maaf karena tak bermaksud melibatkan Haisung dalam jangkauan seni nafsu darahnya. Akhirnya Haisung menyadari betapa menakutkannya sang penguasa pasar gelap, bahkan seni nafsu darahnya memberikan luka sayatan dan Biso tak kuasa menjaga mentalnya hingga tak sadarkan diri. Kemudian Yaka menawarkan harga yang fantastis untuk bunga matahari dan hal itu membuatnya sangat gembira karena harga tersebut berkali-kali lipat dari yang dipikirkannya. Diiringi wajah riang Haisung bahkan bersedia memanggil Yaka dengan sebutan tuan. Kemudian Biso yang terbangun meminta Haisung menepati janjinya di mana dia akan menyembuhkannya. Setelah melakukan skill penyembuhan, Haisung memberitahu jika pori tidaklah berbahaya dan racunnya hanya menyebabkan rasa gatal, dan kenyataan tersebut membuat Biso marah lalu mencoba memukul Haisung. Haisung pun meninggalkan pasar gelap karena telah mendapatkan uangnya. Sementara itu Yaka dapat merasakan ether milik Haisung tak normal di mana terasa lengket dan menjijikan. Bahkan setelah terkena seni nafsu darahnya, tapi ether milik mereka hanya saling bergema dan rasa itu mengingatkan Yaka pada seseorang yang membuatnya mengemis untuk dibunuh karena tak kuasa menelan kekalahan. Namun sosok wanita yang dihadapinya adalah penggila pertarungan, bahkan terus menyuruhnya bangkit bertarung. Jika tidak maka ia akan membuatnya cacat tanpa membunuhnya dengan penyiksaan seumur hidup. Meski tak mengerti kenapa ether milik Haisung membuka ingatannya, tapi dia tak boleh melepaskan bocah yang menarik begitu saja. Keesokan harinya Haisung berniat mendaftarkan diri sebagai seorang hunter dan di sana tak sedikit orang yang menempatkan perhatian padanya. Karena terlihat sangat lemah, bahkan menganggapnya sebagai bocah yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Meski Haisung tak menanggapi hinaan mereka, tapi dia mendengarnya dengan jelas dan berjanji tak akan menyembuhkan mereka saat terluka oleh monster. Haisung mengira wajahnya sudah tak tampak terlalu buruk karena lukanya mulai pudar, tapi tetap saja dia mendapatkan perlakuan tak mengenakan di mana wanita ini seakan jijik melihatnya. Pendaftar selanjutnya bernama Jiwon dan ia merasa orang seperti Haisung akan merusak citra seorang healer. Berbeda dengan Haisung, Jiwon mendapatkan perlakuan yang berbeda dikarenakan ketampanannya yang menarik perhatian para gadis. Saat meninggalkan asosiasi, Haisung melihat pemandangan yang menyedihkan di mana seorang wanita tua melakukan aksi demo terkait insiden distrik Gaibang dan beranggapan jika saja hunter datang maka orang-orang tak perlu mati dan dia tak harus menanggung rasa sakit atas kehilangan anak satu-satunya. Di sela itu datanglah seorang hunter rank E dari asosiasi sekaligus pihak yang akan bertanggung jawab atas gangguan ini. Dia akan menunjukkan bagaimana seharusnya mengatasi seseorang yang keras kepala sehingga orang tua ini tak akan menginjakan kakinya lagi di depan gedung asosiasi. Tanpa ragu hunter ini melayangkan pukulan kepada wanita tua itu dan tindakan tersebut membuat Haisung muak hingga harus ikut campur. Hunter ini tak tahu siapa yang berani mencegatnya, tapi jika Haisung tak minggir maka dia akan membuatnya terluka. Namun Haisung tak ingin memperlihatkan kelemahannya, bahkan dia mengancam jika hunter itu mencoba menyerang rakyat biasa maka dia akan menghancurkan kepalanya. Hunter itu murka karena dia hanya melakukan tugasnya dan jika Haisung tak menghilangkan aura ethernya maka dia akan memberinya pelajaran.
Wanita tua ini mencoba menghentikan keterlibatan Haisung karena mengkhawatirkannya, namun Haisung menegaskan jika sampah di depannya bukanlah tandingannya. Ungkapan tersebut membuat hunter ini sangat marah, lalu mencoba menyerang, tapi kecepatan milik Haisung sangat tinggi dan membuatnya mendapatkan dorongan kuat, bahkan bertekuk lutut di hadapannya. Pria ini semakin murka dan berjanji akan membunuh Haisung, tapi semua itu berubah menjadi ketakutan saat Haisung mengetahui semua skillnya menunjukkan jika sosok di depannya adalah level yang tak dapat dikalahkannya. Lalu Haisung memintanya menjalankan tugasnya dengan baik, bukannya melindungi nama baik asosiasi tapi melindungi warga sipil dengan mempertaruhkan nyawanya sebagai seorang hunter sejati. Di saat yang sama datanglah petinggi Serikat Glory dan dia meminta mereka tak melakukan kekacauan di tempat suci. Untuk saat ini level kekuatan tertinggi yang bisa dicapai umat manusia ketika dibangkitkan adalah rank S. Mereka berbeda dari hunter lainnya, di mana hunter peringkat yang lebih rendah akan merasakan kematian ataupun kegagalan serta keputusasaan, tapi hunter rank S berada di level bencana dan mereka tak terkalahkan. Bahkan mereka menganggap hunter lainnya sebagai penghalang yang akan menjadi beban saat pertarungan. Mereka selalu menyelesaikan pembantaian monster dengan sempurna, bahkan tiap dari mereka memiliki kemampuan spesial yang saling melengkapi, menunjukkan mereka benar-benar perwujudan utusan Tuhan. Ketua Gun adalah salah satu hunter rank S tersebut, dan wanita yang bersamanya menyandang peringkat yang sama dengan skill healer terbaik di dunia. Ketua Gun tak membela satupun dari mereka dan menganggap hunter yang menyerang rakyat biasa adalah kesalahan, tapi hal tersebut juga berlaku pada Haisung yang sangat kasar padahal baru saja mendaftarkan diri sebagai hunter. Ketua Gun mengklaim seseorang seharusnya tidak berbuat seenaknya hanya karena dia sedikit lebih tangguh. Haisung tak keberatan jika Ketua Gun ikut campur, tapi dia seharusnya melakukannya sebaik mungkin. Dia akan meminta maaf jika hunter diizinkan menyerang rakyat biasa karena keributan ini dimulai saat itu juga. Dan Haisung merasa wajah jeleknya pasti membuatnya terlihat bersalah. Ketua Gun yang melihat rasa simpati Maria yang begitu tinggi memutuskan untuk memberikan hukuman kepada hunter tersebut dan akan menyelesaikan masalah wanita tua yang melakukan aksi demo. Haisung sangat menyayangkan insiden yang menimpa distrik Gaibang. Jika saja hunter datang maka insiden itu tak akan memakan banyak korban. Lalu Haisung mendekati Ketua Gun dengan mengatakan jika asosiasi hunter terlihat sangat bersih dan megah sementara distrik Gaibang diabaikan begitu saja dengan kerusakan parah. Haisung memberitahu jika dirinya adalah salah satu warga sipil yang selamat atas insiden distrik Gaibang dan dia sangat memuji Ketua Gun yang mengirim para hunter ke distrik satunya dan mengabaikan distrik Gaibang. Haisung terlihat terus menyalahkan Ketua Gun, bahkan ungkapannya membuat Maria merasa bersalah. Dikarenakan Ketua Gun tak menjawab, Haisung membentak dan memintanya bicara atas tindakan bodohnya. Sebagai rank S, pria ini tak pernah mendapat perlakuan sekasar ini dan dia meminta Haisung menjaga ucapannya karena dia tak tahu sedang berbicara dengan siapa. Bukannya takut, tapi Haisung tersenyum dan mengatakan jika dia sangat mengetahui Ketua Gun karena sosoknya adalah hunter terbaik Korea yang pernah dihancurkan oleh seseorang. Hinaan itu membuat Ketua Gun murka, bahkan aura eternya meluap menjulang ke langit dan merasa jika seorang pendaftar terlalu percaya pada kemampuannya. Haisung tak akan menunjukkan kelemahannya dan eter miliknya membuat Ketua Gun sedikit terkejut karena terlihat tak normal. Haisung mengetahui sosok di depannya adalah hunter rank S terbaik, tapi tidak ada yang tahu siapa pemenangnya jika belum mencobanya dan dia tak akan melarikan diri. Ketua Gun akan memberikan kesempatan terakhir pada Haisung untuk meminta maaf dan jangan membuat keputusan yang akan dia sesali. Hanya saja tangan Haisung tak dapat dia kendalikan, menunjukkan sosoknya bukanlah seorang penakut yang gentar terhadap lawan tangguh. Ketua Gun mencoba menyerang dan akan memberikan pelajaran berharga yang tak pernah dilupakan Haisung di seumur hidupnya, tapi pertarungan itu dihentikan oleh Maria dan ia mencoba mengartikan tindakan Ketua Gun yang mencoba memberi semangat pada seorang pendaftar.
Namun Maria takut orang-orang akan berpikiran hal sebaliknya dan menganggapnya sebagai diskriminasi. Semua orang yang berkumpul saat menyaksikan Ether Ketua Serikat Glory sangat iri terhadap Haesung karena bisa mendapatkan pelajaran langsung oleh Hunter Rank S. Untuk menenangkan situasi, Ketua Gun mendekati Haesung diiringi senyuman yang terkesan pada semangat juangnya dan dia berbisik agar Haesung menyiapkan dirinya karena mereka pasti akan sering bertemu. Di sela itu Maria meminta maaf atas insiden distrik Gaibang dan berjanji akan memberikan kompensasi bagi mereka yang terkena dampaknya. Namun Haesung mengetahui jika distrik Gaibang berada dalam tanggung jawab Serikat Glory untuk melindungi mereka. Dan hal itu adalah bagian dari janji, tapi Serikat Glory mengingkarinya dan sekarang berjanji untuk kompensasi adalah hal percuma. Karena mereka yang mati takkan hidup kembali dengan hal tersebut. Ketua Gun tak tahan lagi mendengar hinaan itu, tapi Maria meminta ketuanya tak menyalahkan Haesung karena semua yang dikatakannya adalah kebenaran sekaligus menunjukkan kesalahan Serikat Glory yang dipenuhi dosa. Haesung merasa dirinya sulit mengendalikan kemarahannya saat mengingat bagaimana kakaknya hampir meregang nyawa dan saat pergi dia meminta agar Serikat Glory tak berbisnis dengan nyawa manusia karena dia dulunya adalah orang bodoh yang percaya pada nama besar mereka namun ditelantarkan. Dikarenakan Maria penasaran terhadap Haesung, dia menanyakan akan memilih Hunter seperti apa dan ungkapan Haesung yang ingin menjadi seorang healer membuatnya seakan melihat harapan baru. Meski Haesung tak bisa menyelamatkan semua orang, tapi setidaknya dia tak akan meninggalkan orang-orang seperti yang dilakukan Serikat Glory. Ketua Gun tak menyangka bocah itu ingin menjadi healer, tapi ether miliknya sangat kasar seolah dia adalah petarung dan Ketua Gun berharap Haesung akan menjadi healer yang berguna. Saat dalam perjalanan pulang Haesung sangat kesal jika pertarungan itu berlangsung maka dia pasti akan kalah. Pada saat dia dihadapkan oleh Hunter Rank S, Haesung serasa berdiri di depan gunung kokoh yang tak tergoyahkan. Kenyataan tersebut membuatnya harus berlatih lagi dan akan mengejutkan semua orang saat tes Hunter.